Sahabat man yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang itu mendatangkan pendeta baru dan mengangkatnya untuk menjadi pendeta di gereja tersebut, untuk menggantikan pendeta sebelumnya. Ya, pendeta yang baru ini adalah pendeta yang lebih baik dibandingkan pendeta sebelumnya. Pendeta ini lebih rajin dalam melaksanakan ibadah dan berpegang teguh pada ajaran agama Nasrani. Salman dan pendeta ini tinggal bersama dalam waktu yang cukup lama. Setelah sekian lama tinggal bersama, pendeta ini pun menjumpai ajalnya. Namun, sebelum pendeta ini wafat, Salman Al-Farisi bertanya dan meminta wasiat kepadanya, siapa yang harus diikutinya ketika sang pendeta wafat. Kemudian, pendeta berkata, "Wahai anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seseorang yang menjalankan agama ini dengan sebaik-baiknya sepertiku. Orang-orang telah mati, lalu mengubah dan meninggalkan ajaran-ajaran yang pernah mereka lakukan dahulu. Kecuali ada satu orang yang masih melakukan amalan yang sama denganku, yaitu seorang laki-laki di Mosul, kota di bagian Irak." Perlu kita ketahui sahabat man, bahwasanya jarak dari kota Mosul ke negeri Syam itu sangat jauh. Ya, jarak dari negeri Syam ke kota Mosul itu cukup jauh. Jadi Salman Al-Farisi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk tiba di kota Mosul. Singkat cerita teman-teman sekalian, Salman Al-Farisi pun tiba di kota Mosul. Kemudian ia mendatangi laki-laki atau pendeta yang dimaksud. Kemudian ia mengabarinya tentang dirinya dan menjelaskan apa yang disampaikan oleh sang pendeta sebelumnya. Kemudian pendeta di Mosul itu pun berkata, "Baiklah, tinggallah bersamaku." Kemudian Salman Al-Farisi tinggal bersama dengan pendeta itu dalam waktu yang cukup lama. Salman Al-Farisi mendapati sang pendeta merupakan sebaik-baiknya orang dalam menjalankan ajaran agama Nasrani. Jadi pendeta ini merupakan pendeta yang rajin dalam beribadah dan berpegang teguh dalam ajaran agama Nasrani, sama seperti pendeta-pendeta sebelumnya. Setelah sekian lama Salman Al-Farisi tinggal bersama dengan sang pendeta, ya, pendeta ini pun wafat. Namun sebelum pendeta ini wafat, Salman Al-Farisi bertanya dan meminta wasiat kepadanya, siapa yang akan diikutinya ketika sang pendeta wafat. Kemudian pendeta itu berkata, "Wahai anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seseorang pun yang masih menjalankan agama ini sepertiku, agar aku dapat memerintahkanmu untuk menemuinya, selain ada seorang laki-laki yang tinggal di kota Nasibain." Singkat cerita teman-teman sekalian, pendeta itu wafat dan dikuburkan. Kemudian Salman Al-Farisi melanjutkan perjalanannya menuju kota Nasibain, kota yang berada di bagian Persia. Singkat cerita teman-teman sekalian, Salman Al-Farisi pun tiba di kota Nasibain. Setelah tiba di sana, ia menemui laki-laki atau pendeta yang dimaksud. Ya, kemudian ia mengabarinya tentang dirinya dan menjelaskan apa yang disampaikan oleh pendeta sebelumnya. Kemudian pendeta itu memperbolehkan Salman Al-Farisi untuk tinggal bersamanya. Ya. Setelah sekian lama Salman Al-Farisi tinggal bersama dengan pendeta itu pun mendekati ajalnya. Ya. Namun sebelum pendeta itu wafat, Salman Al-Farisi meminta wasiat yang sama yang ia mintakan juga ke pendeta-pendeta sebelumnya. Jadi pendeta ini teman-teman sekalian merupakan pendeta yang rajin dalam beribadah dan berpegang teguh dalam ajaran agama Nasrani, sama seperti pendeta-pendeta sebelumnya. Nah, sebelum ia wafat, pendeta itu berkata atau berpesan kepada Salman Al-Farisi, "Wahai anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seseorang pun yang masih menjalankan agama ini seperti kami, agar aku dapat memerintahkanmu untuk menemuinya, selain ada seorang laki-laki di Amuriyah. Sesungguhnya ia masih berada dalam kondisi yang sama seperti kami. Jika engkau mampu, maka datangilah ia, sebab dia masih menjalankan apa yang kami jalankan." Ya. Kemudian teman-teman sekalian, pendeta ini wafat dan dikuburkan. Kemudian Salman Al-Farisi melanjutkan perjalanannya menuju kota Amuriyah. Ya, masih di bagian Persia. Singkat cerita teman-teman sekalian, Salman Al-Farisi tiba di kota tersebut dan menemui laki-laki atau pendeta yang dimaksud.
Salman kemudian tinggal bersama dengan pendeta itu dalam waktu yang cukup lama. Salman kemudian bekerja dan mendapatkan beberapa ekor sapi dan kambing. Ya. Setelah sekian lama Salman Al-Farisi hidup bersama dengan pendeta itu pun wafat. Namun sebelum pendeta itu wafat, Salman Al-Farisi bertanya dan meminta wasiat yang sama kepada sang pendeta itu, sama seperti wasiatnya kepada pendeta-pendeta sebelumnya. Namun kali ini Salman Al-Farisi mendapatkan jawaban yang berbeda dari sebelumnya. Ya. Pendeta itu berkata, "Wahai anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang manusia pun yang masih menjalankan agama ini sepertiku. Akan tetapi telah tiba padamu sebuah zaman. Sekarang ini saatnya akan diutus seorang rasul yang akan membawa ajaran Ibrahim, yang akan membawa ajaran yang sama dengan Ibrahim. Ia akan diutus di tanah Arab. Kemudian ia akan hijrah ke tanah yang diantaranya Harrotain atau dua bukit berbatu. Kemudian di antara keduanya terdapat banyak pohon-pohon kurma. Ya, ia memiliki tanda yang tidak tersembunyi. Yang pertama yakni memakan harta pemberian atau hadiah, kemudian tidak memakan harta dari sedekah, kemudian di antara kedua bahunya terdapat cap atau stempel kenabian. Jika engkau mampu mendatangi negeri itu, maka lakukanlah. Ya. Kemudian sang pendeta pun wafat dan dikuburkan. Kemudian Salman Al-Farisi memutuskan menetap di Amuriyah dalam waktu yang cukup lama sebagaimana yang Allah kehendaki. Hingga tibalah pada suatu hari beberapa pedagang dari Bani Kalb melewatinya. Kemudian Salman Al-Farisi meminta bantuan untuk membawanya ke negeri Arab. Dan sebagai gantinya, Salman Al-Farisi akan memberikan sapi-sapi dan kambing yang dimilikinya. Namun, teman-teman sekalian, saat mereka telah mendekati Wadi Al-Qurah atau Madinah, orang-orang itu atau orang pedagang itu dari Bani Kalb menjual Salman Al-Farisi sebagai budak kepada seorang Yahudi. Singkat cerita, pada suatu hari, sepupu dari majikan Salman dari suku Quraisy Bani Quraidah di Madinah datang berkunjung dan membeli Salman. Ia lantas membawa Salman ke Madinah. Singkat cerita teman-teman sekalian, pada suatu hari Rasulullah SAW juga hijrah ke Madinah. Pada saat itu Salman Al-Farisi berada di atas pohon kurma, sedang melakukan beberapa pekerjaan untuk majikannya. Salman pada saat itu mendengar kabar hijrah Rasulullah SAW dari sepupu majikan Salman yang datang kepada majikannya. Ya, kemudian Salman yang mendengar kabar tersebut terkejut dan hampir terjatuh menimpa majikannya. Kemudian Salman pun turun dan berkata, "Apa yang engkau katakan? Apa yang engkau katakan?" Kemudian majikannya menjadi marah dan memukul Salman dengan pukulan yang kuat secara seraya berkata, "Apa urusanmu mengenai ini? Pergilah dan kerjakan pekerjaanmu." Pada malam harinya, Salman Al-Farisi mendatangi Rasulullah SAW dan membawakan makanan sebagai sedekah. Namun Rasulullah SAW tidak memakannya, tetapi hanya menawarkan makanan tersebut kepada para sahabat. Disinilah Salman Al-Farisi melihat satu tanda kenabian dari Rasulullah SAW. Kemudian pada hari berikutnya, Salman Al-Farisi kembali bertemu dengan Rasulullah SAW dan membawakan makanan sebagai bentuk hadiah kepada Rasulullah SAW, karena Salman melihat Nabi tidak memakan pemberian sebagai sedekah. Kemudian Rasulullah SAW pun memakannya dan menawarkannya kepada para sahabat. Ya, di sini Salman sudah melihat dua tanda kenabian dari Rasulullah SAW. Dan tidak sampai di situ saja, Salman Al-Farisi ingin membuktikan tanda ketiga yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, pada hari berikutnya Salman Al-Farisi mendatangi Rasulullah di Baqi'ul Gharqad atau tempat pemakaman para sahabat. Pada saat itu Rasulullah SAW sedang mengunjungi pemakaman salah seorang sahabat. Kemudian di situ Salman bertemu dengan Rasulullah dan mengucapkan sapaan dalam Islam, "Assalamualaikum." Kemudian Salman berputar
ke arah belakang Rasulullah SAW untuk melihat cap atau stempel kenabian di antara kedua bahunya. Ya. Jadi Rasulullah SAW yang mengetahui hal tersebut kemudian membuka bajunya dan membiarkan Salman melihat tanda atau stempel kenabian pada Rasulullah SAW. Salman yang melihat hal tersebut kemudian menangis dan mencium Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Salman untuk berbicara. Kemudian Salman menceritakan kisahnya dan Rasulullah sangat menyukainya. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan kepada Salman untuk menceritakan kisahnya kepada para sahabatnya. Nah, teman-teman sekalian, itulah kisah perjalanan sang penjaga api Majusi. Dalam kisah ini kita lihat bahwasanya Salman Al-Farisi menempuh perjalanan jauh untuk mencari kebenaran sejati, hingga membuatnya bertemu dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan mengetuk pintu hatinya untuk memeluk agama Islam, agama rahmatan lil alamin. Teman-teman sekalian atau sahabat man yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah sang penjaga api Majusi ini. Salah satu di antaranya yaitu bahwasanya Allah telah menyediakan hidayah bagi kita semuanya. Tinggal kitanya saja yang mau mengambil hidayah itu atau tidak mengambilnya sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, sungguhnya Allah akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri mau mengubah keadaannya. Ibaratnya seperti ini teman-teman sekalian. Ada air minum. Allah telah sediakan air ini. Tinggal kita saja apakah mau minumnya atau tidak. Karena tidak mungkin air ini akan masuk sendirinya ke dalam tubuh kita. Kita harus minumnya supaya air ini bisa masuk ke dalam tubuh kita. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.